Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Parikesit, selamat pagi. Senang sekali bisa kembali menyapa dan berjumpa di talkshow kesehatan oleh RSUD Aji Muhammad Parikesit. Saya Askia Aulia Fadila akan menemani Sobat Parikesit dimanapun berada untuk berbincang seputar informasi dunia kesehatan, tentunya dengan sejumlah informasi dan inspirasi dunia kesehatan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kekuatan diri dan juga dukungan sosial untuk hidup sehat bebas narkoba. Di sini saya tidak sendiri, di tengah-tengah kita sudah ada pembicara. Beliau ini merupakan psikolog klinis RSUD Aji Muhammad Parikesit. Kepada Mas Gerda Akbar, MPSI Psikolog. Halo, selamat pagi Mas Gerda. Pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa ya. Bagaimana dengan Mbak Askia? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya. Okay. Harus dengan keadaan yang selalu senantiasa siap dan Siap, positif sehat, ya. dan positif. Betul. Oke. Nah, akhir-akhir ini kan ramai sekali ya Mas Gerda, kita membahas masyarakat kita ya umumnya membahas mengenai kekuatan diri nih. Kekuatan diri atau yang masyarakat sekarang kenal dengan resiliensi diri. Resiliensi diri ya. Sebenarnya kekuatan diri ini apa sih? Gitu. Oke. Nah, kekuatan diri ini kan kita kaitkan dengan penyalahgunaan narkotika ya. Dan sesuai tema tadi yang udah disebutkan kan ada kemampuan diri atau resiliensi diri gitu ya. Jadi resiliensi diri itu sendiri adalah kemampuan individu gitu ya, seseorang secara pikiran, secara emosi, secara perilaku untuk dia bertahan atau mampu mengatasi masalah yang dia hadapi, baik itu eksternal maupun internal gitu ya. Nah, dikaitkan dengan penyalahgunaan narkotika atau misalnya kita pengen bebas dari narkotika, itu adalah suatu proses yang panjang untuk bisa membentuk resiliensi diri itu sendiri gitu. Oke, menarik ya. Sudah mulai ada hal-hal yang membuat kita terpicu. Sebenarnya kenapa sih perlu dibangun yang namanya kekuatan diri, khususnya untuk korban yang penyintas narkoba gitu ya. Silakan. Kenapa perlu sekali? Karena gini, penyintas narkotika itu sebenarnya itu tantangannya banyak sekali ya gitu. Nah, bukan hanya dari internal tapi eksternal juga. Jadi proses kekuatan diri atau resiliensi diri itu perlu sekali dibuat gitu ya, dibangun gitu ya. Kalau tidak, penyalahgunaan narkotika ini benar-benar tadi mudah sekali untuk kembali dan kembali, atau bahasa umumnya itu menjadi relapse atau relapse gitu. Ketika misalnya seseorang nih gitu ya, penyintas narkotika sudah mendapatkan perawatan, rawat jalan maupun rehabilitasi gitu ya, rawat inap gitu. Mereka itu ketika sudah keluar selesai rehabilitasi atau perawatan, itu bukan berarti terbebas dari potensi-potensi terjadinya atau berulangnya perilaku penyalahgunaan narkotika atau kembali menjadi korban. Itu kenapa proses kekuatan diri gitu ya, atau resiliensi atau self efficacy dari penyintas ini perlu kita perkuat sekali gitu, atas dasar itu tadi. Gitu. Jadi artinya resiliensi ini perlu dibangun sebagai topangan ya. Betul, sebagai topangan diri. Betul sekali. Supaya kita tetap tangguh dan kembali kuat, kembali bangkit ya untuk menghadapi tantangan permasalahan hidup. Betul, gitu ya, biar jadi optimal gitu. Karena tadi narkotika ini benar-benar tantangannya itu besar sekali gitu. Karena memang di pasien kita pun sendiri yang saya tangani itu sendiri tuh perjuangannya tuh tidak singkat, dia tidak mudah gitu. Karena dan nggak cukup hanya pengobatan sebenarnya gitu ya, maksudnya hanya rutin pengobatan, ketemu tenaga profesional medis maupun psikolog klinis gitu ya, tapi untuk si individunya sendiri, penyintasnya ini sendiri tuh perlu sekali kita bentuk yang namanya tadi resiliensi, kekuatan diri tadi gitu sih. Nah, sejauh ini dari Mas Gerda nih, pasien-pasiennya kan tentunya banyak ya.
terutama yang kalau dengan korban pengguna narkotika nih, gitu ya khususnya. Gimana mereka, apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, terus bagaimana sih proses mereka sehingga mereka bisa ngebangun yang namanya kekuatan diri atau resiliensi ini. Oke. Nah, tantangannya sendiri itu stigma sebenarnya. Nah, stigma tadi, karena kalau sudah di stigma gitu ya, itu kan masih kuat sekali stigma di kalangan masyarakat kita terkait penyintas atau korban penyalahgunaan ini ya gitu. Memang sih kita pada kenyataannya tidak semua penyintas ini bisa disebut dalam tanda kutip korban gitu ya. Bisa juga ada yang memang secara apa ya, secara perilaku itu melakukannya secara sadar atau memang secara suka, penasaran awalnya gitu ya. Jadi berbeda-beda sebenarnya bagaimana setiap pasien ini untuk membentuk proses resiliensinya gitu ya. Tergantung motifnya. Bagaimana ketika mereka awal mula menggunakan narkotika ini seperti apa? Kalau misalnya memang pure korban gitu ya, misalnya korban tuh berbagai macam lagi. Biasanya ada yang latar belakangi, biasanya permasalahan psikososial ataupun ada masalah kesehatan mental biasanya atau kesehatan fisik. Tidak sedikit juga gitu ya pasien-pasien kita itu yang memang punya permasalahan kesehatan fisik kronis yang berkepanjangan gitu ya, sehingga mereka untuk apa ya, mencari alternatif mendapatkan rasa bahagia, santai dan rileksnya itu ya dengan cara menyalahgunakan obat-obatan. Ada juga yang ketika mereka mendapatkan distress secara sosial, misalnya dari keluarga maupun juga dari pertemanan, ya mereka menyalahgunakan zat-zat ini tadi gitu ya. Kalau di kalangan remaja biasanya menggunakan ya obat-obat yang sebenarnya dijual bebas secara umum gitu ya, tapi karena pengetahuan yang salah tadi sehingga mereka menggunakan obat-obat yang dijual secara umum, obat-obat untuk mengatasi gejala-gejala penyakit umum ini disalahgunakan gitu ya. Nah, ada salah satu obat yang biasa digunakan untuk menurunkan gejala batuk pilek gitu yang dijual bebas itu tuh banyak sekali digunakan oleh kalangan remaja, bahkan anak-anak gitu ya. Nah, jadi berbeda-beda. Kita harus lihat dulu latar belakangnya seperti apa dan bagaimana untuk membentuknya. Nah, itu tadi. Yang pertama itu biasanya pasien-pasien ini untuk terus kita arahkan dulu nih. Goal settingnya apa? Goal setting untuk perubahannya apa? Kekuatan kelemahannya apa? Kemudian kita minta mereka untuk fokus ke sesuatu hal yang realistis yang mereka bisa capai. Misalnya nih, contohnya. Kalau di setting klinik gitu ya, ketika dalam sesi perawatan rawat jalan gitu, sesi konselingnya, biasanya kita akan minta, misalnya penurunan dulu deh, penurunan secara dosis misalnya gitu, mau seberapa banyak, atau mau sefrekuensinya dulu, kamu mau menurunkannya berapa banyak, berapa kali dalam sebulan atau dalam seminggu. Jadi kita pembentukan resiliensi itu juga diikuti dengan perubahan pola dari penggunaan nafsanya tadi, gitu. Jadi sehingga lama-lama yang bersangkutan pasien atau individu ini juga mampu gitu ya melihat atau merasakan, oh ternyata proses untuk membentuk kekuatan diri ini berproses nih, tidak bisa cepat, gitu. Karena tidak ada yang instan, gitu. Karena kan penggunaan narkotika ini tantangannya adalah satu, cravingnya. Craving itu apa, gitu ya? Kalau ditanyakan, dia itu dorongan atau gairah yang cukup kuat untuk menggunakan narkotika ini tadi. Seperti itu sih. Nah, sudah sedemikian panjangnya penjelasan tadi ya, cukup menarik untuk kita simak. Nah, sebenarnya kalau misalkan case-nya di lapangan, case-nya di lapangan sering dijumpai usianya nih, kisaran usianya dari berapa ke berapa nih, Mas Gianda? Usianya itu dari SD sebenarnya, dari usia SD. Kalau ditanya usianya dari usia berapa sampai usia berapa, itu dari usia SD. Karena pasien saya pun juga sudah ada mulai dari SD. Apa yang digunakan? Lem. Lem, betul, dari usia SD. Kemudian kalau ditanyakan lagi, kenapa kok bisa dari usia SD? Biasanya pengaruh dari lingkungan, Kemudian ditanya lagi, apakah usia SD hanya di usia di area kota saja? Tidak, dari area yang termasuk dibilang desa pun, kecamatan pun tuh banyak. Khususnya terutama di wilayah kita gitu ya, di Kutai Kartanegara gitu ya, terutama yang di kecamatan-kecamatan yang mungkin di lingkar terluar atau
mengarah ke pinggiran kabupaten gitu ya, itu potensinya tuh besar sekali. Karena secara prevalensi berdasarkan demografi gitu ya, di kecamatan di pinggiran kabupaten itulah yang masih banyak di usia dini gitu ya, usia-usia anak-anak yang mudah sekali terpapar, berpotensi kuat gitu ya. Ya itu belum banyak terjamah atau teratasi kalau sampai sekarang gitu loh. Nah, jadi memang itu harus perlu menjadi concern kita gitu ya. Oke, baik. Menarik ya teman-teman semua. Nah, selanjutnya nih ya Mas Gerda, Ya. di lapangan sendiri nih seringkali mereka yang mau berkonsultasi misal ya, khususnya untuk para penyintas atau korban penyalahgunaan narkotika ini, mereka datang sendiri kah atau dapat temuan nih, temuan di lapangan atau ada yang melaporkan kayak gitu, lalu dikonsultasikan ke tenaga ahli gitu ya, gimana? Macam-macam sih, misalnya yang datang ini macam-macam. Ada yang datang sendiri, memang sukarela, ada yang memang diajak oleh keluarganya, ada juga yang ya dilaporkan tuh ada juga ketika memang ada temuan dari kepolisian gitu ya, misalnya untuk menjalankan rehabilitasi rawat jalan. Biasanya dia akan dikirim atau daftarkan gitu ya ke layanan di rumah sakit kita gitu. Dan biasanya layanannya pun komprehensif. Jadi biasanya kita kolaborasi antara psikiater sama psikolog klinis gitu ya, sesuai dengan keluhannya seperti apa dari individu atau pasien ini gitu. Seperti itu sih. Oke, artinya dari segi geografisnya, dari rentang usia dan background juga bermacam-macam ya, tergantung dari motifnya juga nih, ya gitu ya, motif sebenarnya apa sih yang melatar belakangi dari penggunaan ini, kayak gitu ya. Lalu nih kita juga tadi sempat ngebahas soal dukungan sosial. Nah, dukungan sosial sebenarnya keterkaitan atau hubungan dari resiliensi atau kekuatan diri ini terhadap dukungan sosial ini bagaimana? Gitu. Nah, jadi kalau yang latar belakang itu macam-macam ya. Terus nanti kita akan kaitkan dengan bagaimana resiliensi dan dukungan sosial gitu ya. Latar belakang ini tadi sudah saya sempat bahas juga ya, singgung di awal tuh permasalahannya berbagai macam gitu ya. Permasalahan keluarga gitu ya, kesehatan terkait kesehatan gitu ya, komunikasi dengan lingkungan macam-macam gitu ya. Nah, pentingnya gitu ya untuk dukungan sosial ini sendiri terhadap penyintas gitu ya, penyintas narkotika gitu ya. Kenapa? Ketika individu ini hanya sendirian, kita perkuat resiliensinya atau kekuatan dirinya, di situ juga tidak bisa dibilang juga mereka akan akhirnya bisa tangguh gitu ya, tangguh secara apa ya, secara mandiri, karena tidak semuanya. Kita harus melihat latar belakang tadi. Kalau memang pasien ini datang sendiri secara sukarela, berobat gitu ya, bahasa dalam tanda kutipnya, atau rehabilitasi lah ya, mungkin ketangguhannya akan bisa lebih tinggi dibandingkan dengan ketika pasien ini datang dengan dibawa. Karena apa? Berkaitan dengan kesadaran diri, keinginan yang kuat gitu ya, untuk bisa benar-benar pulih, ya kita tidak bilang sembuh, tetapi pulih gitu ya, pulih dari kondisi atau gejala akibat dari penyalahgunaan narkotika ini gitu ya. Jadi akan berbeda antara yang datang sendiri gitu ya, yang sukarela, ataupun yang dibawa akan beda karena motifnya beda kan, gitu. Jadi resiliensinya beda, gitu. Jadi dukungan sosialnya pun juga, dukungan sosial sebenarnya apakah hanya diperlukan ketika dia hanya datang dengan dibawa sama oleh keluarga? Tidak juga gitu. Malah justru lebih bagus juga ketika dia secara sukarela datang, dukungan sosial juga terbentuk, itu lebih bagus lagi. Nah, dukungan sosial untuk apa? Macam-macam juga. Dukungan sosial itu bukan hanya mendukung secara mendampingin ya gitu, tapi juga secara emosional, instrumental gitu ya, secara lingkungan gitu ya, itu perlu juga aspek di dalam dukungan sosial itu sendiri gitu ya. Karena biasanya untuk menjadi tempat berlindung gitu ya, tempat untuk bagaimana ketika penyintas ini misalnya di lingkungan luar dia di stigma, terus kalau di keluarga juga di stigma, ya nggak ada dukungan lagi kan. Artinya dukungan sosial terutama keluarga terdekat ini perlu sekali untuk menghindari stigma tadi, gitu. Jadi memang karena biar terhindar, karena stigma itu sendiri bisa mempengaruhi perilaku relapse-nya si penyintas, ya. Karena mereka gini. Orang dengan narkotika itu tidak bisa stres.
tidak bisa merasa stres, tidak bisa merasa gelisah. Itu mempengaruhi manajemen kesehatan mentalnya gitu ya. Kenapa? Ketika mereka stres gelisah, mereka kan nggak nyaman nih. Kita aja kalau stres itu nggak nyaman kan, gelisah. Kita butuh sesuatu untuk menyenangkan diri kita kan. Menenangkan. Gitu. Mereka akan lari ke narkotika. Betul. Nah, jadi yang ada di pikiran mereka itu, karena penggunaan narkotika itu kan udah menjadi perilaku bagi mereka. Sumber dari kenyamanan. Ketika mereka lagi stres, mereka mikirnya apa nih? Kalau kita kan biasanya bawa makan, nonton, dengerin lagu gitu ya, atau misalnya makan coklat dan segala macam. Orang dengan penyalahgunaan narkotika, mereka larinya ke nafsa. Nah, inilah yang kenapa dukungan sosial perlu sekali kita bentuk, gitu ya. Karena apa? Biar penyintas ini gitu ya, ketika mereka merasa tidak nyaman, ada tempat mereka untuk cerita, untuk sharing. Untuk berbicara. Ketika mereka muncul craving, keinginan yang kuat, mereka bisa menyampaikan itu. Karena salah satu tantangannya orang-orang dengan penyalahgunaan narkotika ini cravingnya tadi, dorongan yang tinggi gitu ya, atau gairah untuk menggunakan. Nah itu dia, ini yang menjadi sebenarnya situasi rumit dari penyintas narkotika. Makanya sering terjadinya relapse. Atau lapse gitu ya. Bedanya relapse sama lapse, kalau relapse itu kembali pola penggunaannya seperti semula. Kalau lapse itu dia sesekali penggunaannya gitu, dalam jarak durasi yang agak lama, seperti itu. Tadi sempat menyinggung soal relapse dan lapse nih ya Mas Biardaya. Sebenarnya perbedaannya tuh bagaimana? Nah, kalau saya tangkap tadi mungkin kayak gini, nanti mohon diluruskan ya. Kalau relapse itu kan artinya dia sudah pernah menggunakan, lalu berobat, nah lalu kembali menggunakan lagi. Benar begitu ya? Betul, dengan pola yang sama seperti sebelum berobat. Artinya kalau demikian, ketika dia sudah memutuskan untuk berobat artinya atau menerapi diri gitu ya. Artinya ketika dia sudah memutuskan untuk komit untuk saya akan berhenti, lalu kemudian ada keinginan untuk craving lagi tadi. Kemudian kembali menggunakan lagi. Artinya pengobatan dilakukan kembali dari awal. Betul. Dari awal. Kalau dia lapor ya. Kalau dia lapor dan ketahuan. Gitu ya. Dan kita lihat lagi pola penggunaannya. Gitu. Apakah dia masih, misalnya awal sebelum berobat pertama kali dia menggunakan seminggu 3 kali. Berobat nih selama bertahun-tahun. Sudah kita nyatakan bersih, dia mampu resilient gitu ya, punya ketahanan diri yang bagus, tapi kemudian relapse. Relapse kita observasi selama berapa kali dia penggunaannya. Misalnya dia seminggu udah mulai lagi 3 kali dan udah berlangsung selama berapa lama nih ketika dia laporan kedua gitu ya selanjutnya. Udah berlangsung selama sebulan misalnya. Sebulan dalam seminggu 3 kali. Artinya itu relapse, pengobatannya diulang lagi dari awal gitu. Karena polanya kembali kan. Polanya kembali gitu. Artinya proses rehab secara medis dan secara psikologis juga itu diulangin. Nah, gitu. Karena internal secara biologis dan psikisnya itu kembali ngedown atau kembali kacau gitu ya, seperti pertama kali dia berobat gitu. Kalau lapse itu ya sebulan sekali dia masih make gitu, nah itu lapse gitu. Atau 2 bulan sekali, 3 bulan sekali dia masih make gitu. Ada kalanya dia masih bertahan, ketika dia ada craving dia bisa bertahan misalnya sebulan 2 bulan, tapi ada kalanya satu titik dia nggak bisa tahan dengan cravingnya, dia pakai lagi gitu. Nah itu lapse gitu. Jadi yang putus-putus lah sifatnya. Kalau lapse itu putus-putus, kalau craving itu penggunaan kontinu seperti pola penggunaan awal gitu. Menarik ya. Jadi memang kita sebagai lingkungan khususnya kita sebagai masyarakat juga nih, gitu kan, perlu yang namanya juga aware ya, perlu aware yang namanya juga bahwa mereka tuh juga punya kesempatan untuk kembali bertahan hidup. Betul ya. Jangan sampai kita juga menjadi bagian dari pembuat stigma itu. Betul ya ya. Nah, artinya kan dukungan sosial ini atau yang kita sebut sekarang tuh sering orang-orang tuh kenalnya sama support system. Support system. Ini support system aku nih kayak gitu. Nah, sebenarnya support system terdekat kan pasti keluarga. Nah, tantangan dari penyintas atau korban penyalahgunaan narkotika ini kan pasti tentunya challenge-nya atau tantangan mereka adalah ketika
dihadapkan dengan keluarganya sendiri. Keluarga sendiri, betul. betul. Pasti penuh penuh pertimbangan ketika ingin mengutarakan semisal keluarganya tidak tahu, gitu ya. Lalu bagaimana, apa yang harus dilakukan gitu? Oke. Nah, ketika memang tadi ya, nggak semua orang tuh berani gitu ya ngomong atau melapor ke keluarganya. Boleh bisa meminta bantuan melalui tenaga profesional, misalnya psikiater atau psikolog klinis gitu ya. Yang bersangkutan boleh nih datang ke psikolog gitu ya, melaporkan atau mengkonsultasikan kondisinya. Nanti tenaga profesional itu akan membantu untuk bagaimana proses mengkomunikasikan ini gitu. Dan kebanyakan dari kasus seperti itu tuh berhasil, dalam artian berhasil tuh keluarga akhirnya bisa memahami, bukan mendukung ya pola penggunaan, tapi memahami baru kemudian ya mendukung atau mensupport untuk dalam tanda kutip pulih. Proses rehabilitasi, mendukungnya di situ gitu ya. Tetap pastinya adanya kekecewaan, marah dari keluarga gitu ya, kesel gitu ya, pasti ada yang kecewa gitu ya, ada yang nggak terima juga. Tapi dengan pendekatan kita gitu ya, pemahaman itu kebanyakan keluarga itu bisa memahami sehingga proses pengobatan juga akan lebih baik ketika memang keluarga itu paham. Karena kalau udah keluarga itu nggak paham kemudian cuek-cuek aja, nah ini dia tantangannya lagi bagi penyintas. Makanya kenapa kebanyakan penyintas itu ya udah gitu nggak tuntas pengobatan ataupun tidak mau pengobatan karena tadi keluarga tidak ada dukungan sama sekali gitu ya, support system tadi tidak kebentuk gitu sih. Jadi memang perlu keluarga ini kita libatkan. Makanya tema hari ini gitu ya, di Hari Anti Narkotika Internasional ini gitu ya, dukungan sosial itu perlu sekali gitu. Jadi kita mesti komprehensif menggunakan seluruh upaya gitu ya, seluruh resource gitu ya, sesuai tema internasional hari ini tahun ini. Itu segala resource itu kita gunain gitu, terutama salah dukungan sosial itu penting sekali. Makanya kalau di rehabilitasi itu terutama yang rawat inap gitu ya, pasti akan keluarga juga itu ada sesi tersendiri gitu. Jadi cuman kita untuk rawat jalan memang itu kita belum laksanakan, cuman itu biasanya kita masukkan dalam di sela-sela sesi konseling. Keluarga juga kita lakukan, libatkan juga seperti itu. Nah, makanya itu penting sekali support system tadi, terutama dari keluarga sebenarnya. Karena keluarga itu kan tempat yang paling dekat rumahnya kan, circle yang paling dekat gitu ya. Kalau temen, nah ini yang bahaya. Kalau teman, sebenarnya kan pertemanan ini yang sebenarnya jadi salah satu potensi yang penggunaan. Tapi ini juga ada fakta juga bahwa dari lingkungan keluarga juga sebenarnya menjadi trigger, menjadi pencetus malah, menjadi seseorang belajar cara untuk menggunakan narkotika. Pasien saya banyak. Gitu. Ketika saya tanya dari mana penggunaannya, ngelihat kakak, ngelihat om, ngelihat orang tua gitu. Ya kayak gitu banyak. Malah banyak juga nggak sedikit yang dalam artian dalam satu keluarga itu ada terdiri dari beberapa orang yang memang tadi pengguna aktif gitu. Jadi ya ada yang sadar gitu ya, ada yang enggak gitu. Ya biasanya yang lapor yang sadar ini dalam tanda kutip yang mencari pengobatan ini tuh biasanya yang dia itu punya gejala-gejala tambahan, misalnya cemasnya berlebihan, gelisah, susah tidur gitu. Nah ini yang biasanya mereka-mereka yang mencari pertolongan rehabilitasi medis gitu ya. Jadi mencari mereka untuk mencari pengobatan gitu ya, pengobatan. Cuman memang di sini ketika mereka udah stabil secara gejala-gejala tambahannya, nah biasanya memang di sini mereka udah mulai berhenti tuh dalam melakukan sesi konsultasi atau konseling gitu. Nah ini yang memang beberapa, nggak semua gitu ya, tapi kebanyakan tuh terus lanjut sih gitu, sehingga mereka juga mendapatkan manfaatnya kan. Yang awalnya mereka datang tuh hanya untuk pengobatan, kok saya susah tidur, gelisah, kok saudara saya make dengan pola yang sama kok dia nggak apa-apa ya gitu, dia happy aja ya, kok saya malah kayak deg-degan, suka panik gitu, ini kenapa gitu. Jadi kadang mereka tuh mencari pengobatan karena ada pembanding gitu loh,
pembandingnya kok kenapa saudara saya, om saya kok nggak apa-apa nih make ini, saya kok malah muncul gejala kondisi seperti ini gitu ya. Nah, ini sebenarnya juga yang menjadi motif atau dasar ketika pasien-pasien berobat ini mesti kita pelan-pelan kita arahkan. Bahwa sebenarnya kamu tidak cukup hanya untuk mengobati gejala nggak nyamannya aja, tetapi pola perilaku penggunaan juga mesti turun. Karena itu berkaitan sekali. Ketika dia masih make, otomatis gejalanya pun juga akan berpotensi masih akan muncul dan masih akan berlangsung. Ketika penggunaan nafsanya tidak diturunkan juga, tidak diatasi. Gitu sih. Menarik ya, Mas Gerda ya. Artinya kan kita juga sebagai masyarakat juga ketika menemukan itu yang ternyata ditemukan di lingkungan keluarganya sendiri cukup miris. Artinya kan penyintas atau korban penyalahgunaan narkotika ini tidak punya tumpuan dong, tidak punya tumpuan tempat atau rumah di mana sebenarnya dia bisa mendapatkan dukungan itu gitu. Beside of atau di samping yang dia juga kita nggak tahu nih lingkungan pertemanannya seperti apa, begitu ya, benar ya. Lalu berikutnya nih, Mas Gerda ya, fungsi individu yang berdampak negatif terkait penyalahgunaan narkoba ini seperti apa sih? Kini, Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit memberikan kemudahan bagi Anda. Anda tidak perlu antri dan menunggu lama untuk mendapatkan obat di instalasi rawat jalan. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Layanan lebih nyaman, tanpa antri, dan obat diantar langsung ke rumah Anda. Tarif dan syarat ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi call center Depo Rawat Jalan 0813 4614 5900 atau kunjungi Depo Farmasi Rawat Jalan Gedung Merak lantai dasar. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Oke, Sobat Parikesit, kita kembali lagi di segmen saat ini bersama talk show RSUD Aji Parikesit. Nah, saat ini kita masih bersama Mas Gerda Akbar, psikolog klinis RSUD Aji Muhammad Parikesit. Nah, sebelum kita lanjutkan nih, Mas Gerda ya, sebelum tadi kan kita sempat membahas mengenai kekuatan diri, dukungan sosial pada penyintas narkoba. Nah, kira-kira tadi pertanyaan terakhir tadi saya sebelum kita jeda, sebelum kita jeda segmen, fungsi individu yang terdampak negatif terkait penyalahgunaan narkoba itu seperti apa sih? Fungsi, kalau berbicara fungsi gitu ya. Jadi fungsi itu berkaitan dengan bagaimana fungsi individu ini dalam bekerja, misalnya dalam bersosial gitu ya, dalam misalnya dia menggunakan daya-daya kemampuan-kemampuan dia, optimalisasi dirinya ketika dia bagaimana harus menjalani kesehari-hariannya, gitu ya, baik itu keseharian yang produktif gitu ya, maupun juga memang keseharian yang memang untuk dirinya sendiri gitu. Jadi fungsi ini harus tetap sehat gitu ya, tetapi ketika dia sudah menyalahgunakan narkotika, biasanya fungsi-fungsi ini terganggu atau bermasalah gitu ya, baik secara kesehatan maupun secara sosial maupun secara produktivitas gitu ya. Jadi dampaknya banyak sekali. Artinya tidak sama dengan orang-orang pada umumnya, betul, gitu ya, betul ya? Betul sekali. Tidak sama dengan orang-orang yang seperti ya, misalnya salah satunya contohnya ya kita ini gitu ya. Dalam artian misalnya kita berbicara gitu ya, kita melaksanakan melakukan diskusi seperti itu. Nah, kalau orang dengan penyalahgunaan narkotika itu agak kesusahan. Ya, agak kesusahan untuk berbicara gitu ya. Jadi itu salah satu contoh gitu ya, bagaimana fungsi seseorang itu ketika menggunakan narkotika itu bermasalah seperti itu. Nah, Mas Gerda, sebelum kita menutup obrolan menarik ini, tadi sudah banyak sekali ya penjelasan yang detail ya, yang cukup banyak kita dapatkan pada pagi hari ini. Mungkin bisa menyampaikan pesan dan juga tips menarik untuk masyarakat di rumah khususnya ya, terkait
bagaimana sih resiliensi diri, Oke. kekuatan diri dan dukungan sosial untuk tetap hidup sehat, bebas narkoba. Oke, Silakan. ya baik. Mungkin sebelum saya sampaikan gitu ya terkait tadi, mungkin yang perlu kita pahami dulu bahwa penggunaan narkotika ini sendiri tadi akan mempengaruhi atau merusak seluruh fungsi gitu ya, baik dan berkaitan juga dengan kesehatan mentalnya, mengganggu persepsi gitu ya, kemudian secara emosional juga, secara memunculkan halusinasi jika berlebihan penggunaannya gitu ya, baik baik itu obat zat-zat dari yang memang secara ilegal, secara undang-undang memang termasuk dalam larangan gitu ya, maupun juga kandungan-kandungan yang terdapat di dalam produk-produk atau bahan-bahan yang memang dijual bebas gitu ya. Terutama ketika memang efeknya ini sudah mempengaruhi tadi, mempengaruhi secara fungsi yang pertama, kestabilan emosional gitu ya. Kemudian juga secara kesehatan, secara kesehatan fisik secara umum gitu ya, bisa mengarah ke gangguan ginjal, paru-paru dan lain-lain, macam-macam sekali gitu ya. Nah, dari kondisi ini perlunya tadi resiliensi dan dukungan sosial gitu ya, terkait bagaimana kita biar bisa hidupnya lebih sehat, bebas tanpa narkoba gitu ya. Yang pertama, kita harus perkuat dulu nih diri kita, paham dulu diri kita itu misalnya kerentanannya apa. Kerentanannya apa? Apakah kita orang yang mudah sedih misalnya, atau orang yang mudah panik, atau orang yang mudah cemas, gitu ya? Ketika kita ketahui itu, kita cari bagaimana problem solvingnya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk bisa mengurangi. Kalau menghilangkan, mungkin jangan arah ke sana, tetapi mengurangi, karena kita cemas, kita stres itu sebenarnya sehat dengan porsi yang sesuai. Nah, ketika itu udah berlebihan, nah kita cari apa nih kira-kira yang bisa mengatasi. Kalau tidak bisa, kita cari bantuan profesional ke psikolog klinis misalnya atau psikiater gitu ya, karena tidak bisa sendirian. Bangun dukungan sosial. Kalau misalnya dari keluarga dirasa tidak memumpuni, cobalah dari pertemanan. Dalam artian mana yang lebih tidak toksik ya bahasanya ya, yang lebih sehat gitu ya, support sistemnya. Dukungan sosial dari manapun, teman kerja, teman sekolah gitu ya, pasangan seperti itu ya. Keluarga pasti yang utama, tapi tidak selalu gitu ya, dukungan sosial dari keluarga atau support sistemnya nggak selalu dari keluarga seperti itu. Jadi dua hal ini, kekuatan diri dan dukungan sosial ketika ini memang sudah terbentuk, baik pada masyarakat umum maupun juga orang-orang dengan penyintas narkotika gitu ya, ini baik sekali. Ini menjadi modal utama untuk dia bisa pulih dari survive dari kondisi penyalahgunaan narkotika atau dari perilaku adiksinya. Kita sebutnya perilaku adiksi ya. Ketika dia udah menyalahgunakan, bisa jadi dia sudah ke adiksi, bisa juga enggak sebenarnya, tergantung dari polanya. Tapi dari segala level, baik dia sudah adiksi maupun belum, resiliensi dan dukungan sosialnya perlu. Apalagi kalau dia masih dalam tahap rekreasional, artinya penggunaannya itu hanya sesekali gitu ya, belum ke tahap adiksi. Ini perlu nih resiliensi dan dukungan sosial, dan perlu sekali untuk mencari pertolongan gitu ya. Mungkin pesan juga buat sahabat Parikesit di rumah gitu ya, ketika misalnya nanti yang menyaksikan gitu ya talkshow kita ini, walaupun penggunaannya sesekali gitu ya, baru coba-coba dan memang pengen tidak melanjutkan gitu ya, boleh berkonsultasi, silahkan gitu ke Parikesit gitu ya, untuk bisa kita bantu, kita dampingin untuk memperkuat kekuatan diri dan untuk membentuk lingkungan sosialnya, seperti itu. Oke, menarik sekali ya Mas Genda. Panjang ya penutupnya. Betul, sangat panjang. Tapi menarik ya Mas Genda ya, artinya betul. kan ada hal yang selama ini mungkin masyarakat nggak tahu. Ya, karena mungkin minimnya informasi, minimnya hal-hal yang mungkin tidak mereka dapatkan. Kayak gitu. Lalu juga tadi mungkin
selain juga dari dukungan sosial ya, dukungan sosial ini selain juga dari keluarga, Iya. pertemanan, juga mungkin dari komunitas. Komunitas, Ya, betul. Komunitas sekarang kan sudah mulai ramai nih ya, Betul. berbagai macam komunitas, baik dari itu seni Iya, gitu ya, Mas betul. Gerdaya, seni maupun Betul. hal-hal lain yang bisa membangun atau Betul. membentuk dari dukungan sosial Dukungan ini sosial, ya. betul. Oke. Baik, terima kasih Mas Gerdaya Sama-sama. untuk insight-nya yang sangat jelas Ya. dan sangat detail juga nih. Tentunya banyak sekali informasi yang kita dapatkan hari ini ya seputar kesehatan mental tentunya yang sekarang semakin ramai diperbincangkan Betul. oleh orang ya. Orang-orang jadi semakin aware nih Mas Betul, Gerdaya betul. terkait kesehatan mental tentunya. Jadi bahwa jangan sampai kita sebagai masyarakat justru menjadi pembentuk stigma. Betul. Justru kita menjadi masyarakat ini harus sebaiknya idealnya menjadi lebih aware gitu ya, lebih aware terkait korban-korban yang penyintas narkotika. Betul. Karena sebenarnya mereka juga perlu dukungan karena mungkin mereka nggak bisa dapatkan itu dari keluarga, Betul. teman gitu. Teman. Tapi kita yang aware ini tentunya bisa punya kapasitas gitu, kapasitas bahwa mereka juga bisa loh bertahan hidup, Betul. berfungsi menjadi individu yang baik kayak gitu ya, menjadi pribadi yang punya masa depan dan harapan yang cerah gitu ya. Artinya tidak ada batasan nih mau usia berapapun jika memang dirasa perlu untuk mengkonsultasikan diri ke tenaga ahli atau tenaga profesional, bisa kita ada di RSUD Aji Muhammad Parikesit, ada psikiater atau psikolog klinis Mas Gerdaya, benar ya? Oke. Kita udah di akhir segmen nih. Oh, udah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Udah di akhir segmen, kita nggak kerasa nih ya. Iya. Begitu banyaknya informasi yang kita dapatkan hari ini, tentunya semoga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari di dunia kesehatan mental gitu. Tentunya untuk mengakhiri perjumpaan kita kali ini, saya Askia Aulia Fadila selaku host mohon undur diri. Sampai jumpa di talk show seputar informasi kesehatan lainnya. Terima kasih Mas Gerdaya. Terima kasih. Iya.